Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya dari Sekolah SMP IT Harapan Mulia kelas 8 Utsman bin Affan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konflik, yang dimana konflik ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial di kelas 8 bab 4 atau 3 ya. Tapi sebelum itu saya memohon untuk teman-teman selalu memperhatikan apa yang akan saya jelaskan nanti, agar teman-teman dapat mengetahui informasi yang saya berikan nanti, oke? Nah teman-teman, di awal saya sudah mengatakan bahwa kita akan menjelaskan tentang konflik. Apa sih konflik itu? Jadi konflik itu secara Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perselisihan dan pertentangan, perdebatan atau kericuhan yang terjadi oleh dua anggota atau dua kelompok ya. Tapi konflik itu tidak selalu buruk teman-teman. Ada konflik yang bersifat positif. Contohnya konflik perselisihan tentang pembangunan sesuatu lah pokoknya ya. Tentang debat gitu ya, debat yang ujung-ujungnya menghasilkan sesuatu yang menjadi positif, itu adalah konflik positif. Tapi memang kebanyakan konflik bersifatnya negatif. Ada yang sampai kehilangan benda-benda di sekitarnya hanya karena konflik, oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas kenapa bisa terjadi konflik atau faktor-faktor yang menyebabkan konflik itu bisa terjadi. Oke teman-teman, yang pertama ada perbedaan kepentingan individu, yang dimana jika kepentingan individu kita berbeda, tentunya pola pikir kita juga akan berbeda. Dari kepentingan individu yang berbeda, ideologi atau pendapat, pola pikir dan cara hidup dan lain-lain, itu semua akan berbeda karena kepentingan individu kita berbeda. Nah, itu yang menyebabkan ujung-ujungnya dari kepentingan individu ini bisa terjadi konflik ya. Yang kedua itu adanya perbedaan ideologi. Ya sudah jelas dimana pada saat kita melakukan debat dengan orang sekitar kita, jika adanya perbedaan ideologi itu harus diselesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan nada tinggi atau dibentak-bentak, tapi dengan kepala dingin, cari penengah, cari solusi. Yang ketiga adanya perbedaan latar belakang dan struktur budaya, yang berarti ketika latar belakang kita beda, latar belakang orang lain beda, struktur budaya kita beda, suku ras agama kita juga beda, maka akan ada unsur yang berbeda di antara dua anggota tersebut ya. Jadi pola pikir mereka otomatis juga berbeda karena budaya mereka berbeda ya. Ini sama seperti yang individu tadi, kepentingan individu tadi. Jika kepentingan mereka berbeda, otomatis pola pikir mereka juga berbeda, oke? Nah, yang terakhir itu ada perbedaan ras atau ciri fisik. Ya, sama seperti tadi, jika rasnya berbeda, pola pikir mereka berbeda, semuanya akan berbeda. Dari siapa? Dari ras ini, dari keturunan mereka, dari ras mereka, adat istiadat mereka sudah berbeda dengan anggota lain, maka pola pikir mereka juga akan berbeda. Ideologi mereka juga akan berbeda, dan itu yang menyebabkan terjadinya konflik menurut saya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Akibat apa saja sih yang ditimbulkan apabila kita terjadinya konflik? Oke, jadi dampak yang pertama adalah yang positif dulu ya. Dapat meningkatkan solidaritas atau kebersamaan sesama kelompok atau individu. Nah, tadi saya udah bilang kan bahwa konflik itu tidak hanya berdampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatkan solidaritas atau kebersamaan sesama kelompok atau sesama individu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah letaknya hubungan antar individu dan kelompok. Semakin besarnya konflik yang dilakukan, maka semakin rentan hubungan antar individu atau kelompok itu retak ya. Jika konflik biasa seperti debat biasa atau marah-marah biasa, itu nggak masalah, itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau sampai nada tinggi, kalau sampai udah kelewatan waktunya dalam melakukan konflik,
akan terjadi peretakan antara hubungan kedua pihak yang melakukan konflik. Yang ketiga ada dapat membuat rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Ini harus sangat dihindari karena jika konflik kita sudah sangat amat berlebihan, yang pertama bisa merusak harta benda kita, dan yang kedua bisa hilangnya nyawa manusia. Cara menghindarinya adalah ketika kita konflik harus cepat-cepat sadar. Ketika kita sedang melakukan konflik harus cepat-cepat sadar bahwa ya ini kelamaan bisa akan jadi bahaya ini lingkungan sekitar kita gitu loh ya. Jadi caranya adalah mengingatkan diri sendiri. Kalau orang lain yang mengingatkan itu tidak bisa, bahkan saya berani bilang nggak bisa, karena solusi terbaik setiap masalah adalah diri kita sendiri. Oke? Yang terakhir adalah terjadinya penuduhan dan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Oke? Itu 4 akibat yang terjadi dari terjadinya konflik. Kita akan lanjut bagaimana cara mengatasinya agar tidak terjadi keempat ini. Oke, kita lanjut ke cara mengatasi konflik. Nah teman-teman, cara mengatasi konflik yang pertama adalah menghindar dari lingkungan yang rawan konflik. Jadi jika teman-teman sudah terjebak dalam lingkungan yang rawan konflik, yang rawan pertengkaran, yang rawan perselisihan, teman-teman harus cepat menghindar. Bahkan teman-teman harus cepat mencari lingkungan baru yang lebih bersih, yang lebih aman daripada konflik, agar teman-teman tidak terjadi akibat konflik seperti yang keempat tadi ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah melakukan akomodasi atau pengusahaan seseorang untuk meredam konflik dan menciptakan kestabilan. Nah, akomodasi ini itu ada jenis-jenisnya lagi teman-teman. Yang pertama adalah gencatan senjata, yaitu proses pemberhentian konflik secara agresif. Secara agresif dalam artian kayak penggunaan senjata, kayak secara fisik, itu harus diberhentikan terlebih dahulu oleh waktu-waktu tertentu. Misal hari raya, misal sedang sakit, hari apa misalnya. Agar apa? Yang pertama, agar pihak kedua konflik ini melupakan terjadinya konflik dan tidak mengulangi konflik itu kembali. Yang kedua, agar mereka tetap menghormati hari-hari tertentu tersebut. Oke? Terus jenis akomodasi lainnya adalah arbitrase, yaitu perselisihan atau konflik langsung dihentikan oleh pihak ketiga, dan pihak ketiga berhak untuk memberi keputusan siapa yang harus meminta maaf, siapa yang harus mengaku salah dan lain-lain, dan keputusan dari pihak ketiga harus disetujui oleh kedua pihak ya. Dan ini sudah sangat jelas bahwa konflik itu juga memerlukan pihak ketiga agar bisa diatasi konflik tersebut. Oke. Terus yang ketiga jenis akomodasi adalah mediasi, yaitu menghentikan pertikaian atau konflik secara langsung oleh pihak ketiga, tapi gak langsung juga memberi keputusan, hanya menghentikan saja oleh pihak ketiga. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berani berkompromi atau berani mengambil jalan tengah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Siapa yang mengambil jalan tengah? Ialah pihak ketiga. Ini sama seperti arbitrase tadi ya, di mana pihak ketiga yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Pihak ketiga menentukan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi. Oke. Yang keempat adalah menyelesaikan semua dengan kepala dingin dan juga berhak berpendapat sesuai keinginan masing-masing, agar tidak ada satu yang merasa dipandang rendah dan tidak ada satu yang merasa sangat didewakan. Tidak ada lagi terjadinya konflik. Semua diselesaikan dengan kepala dingin. Oke? Baiklah teman-teman, semua pernyataan saya sudah jelaskan dan satu persatu dari pernyataan tersebut saya sudah jelaskan juga.
Jika ingin ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Dan jika videonya kurang jelas atau penjelasannya kurang jelas, saya selaku yang mengisi sebagai pendamping, saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata, juga saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.